Kamu peringati apa ini Nabi Muhammad? Kan takdim. Lah kok begini gihana? Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan, biar nggak serem inti, biar nggak serem inti. Kami tidak akan menghalangi orang yang marah karena kamu yang memulai. Kami pun juga marah, gitu. Cuma hukumnya apakah harus dibunuh? Allah alam, mungkin itu dibunuh setelah istitabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat sebangsa dan setanah air yang saya muliakan, dimanapun Anda berada saat ini, dan juga kepada siapapun Anda dari negara manapun Anda berasal, yang saya hormati, yang mengikuti kajian-kajian Islam dan berita-berita ataupun informasi yang disampaikan melalui video-video yang ada di channel Wali NU ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berjumpa lagi di sini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun ruhani, dimudahkan di dalam segala urusan di dunia ini hingga yaumil akhirah, dan juga kita dianugerahkan rezeki yang berlimpah sebanyak-banyaknya, penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikannya kita ini semuanya sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan keridhoannya, dan juga mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini masih di dalam edisi video-video oknum-oknum habaib, yang mana di dalam pidato-pidato ataupun ceramah-ceramah mereka berkata kurang pantas, menghina kiai, menghujat tokoh-tokoh NU, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, Wali NU menghadirkan satu rekaman video yang pada beberapa waktu yang lalu, sudah lama sebenarnya, video ini sempat viral. Yang tadi cuplikannya sudah Anda dengarkan. Ini berkaitan dengan Gus Muafik, di mana beliau dihujat, dihina, dicaci oleh seorang oknum dari kalangan habaib, bahkan termasuk tokoh besar dari kalangan Rabita Alawiyah, pemimpinnya bahkan ya. Video ini termasuk video lama, tetapi apa yang dikatakan, diucapkan, disampaikan oleh Habib ini masih membekas bagi banyak kalangan NU. Bagaimana Habib ini mencaci seorang kiai yang dimuliakan di kalangan NU. Seorang kiai yang di dalam ceramah-ceramahnya mudah dipahami oleh masyarakat awam, baik dari kalangan Nahdiyin maupun dari mana saja, yang kemudian oleh satu sebab caranya dalam menyampaikan ajaran Islam
amalan Islam, agama Islam dianggap oleh Habib ini ya, tidak sesuai dengan caranya, ya. Baik tidak sesuai dengan gaya rambutnya, baik tidak sesuai dengan karena dia orang NU, ya. Baik karena dia tokoh yang dikiaikan, sehingga dicari-cari kesalahan, di-framing sedemikian rupa sehingga terkesanlah bagi orang banyak Gus Muafik ini melakukan kesalahan, padahal tidak. Sampai-sampai perkara rambutnya yang gondrong dibahas, wajahnya dibahas, dianggap muka setan. Ini kan kurang ajar. Oleh siapa ini? Ini oknum Habib. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu, ya, tetapi masih membekas di kalangan Nahdien. Ya. Kita sampaikan video ini kepada PBNU. Walaupun video ini viral, tetapi sepertinya PBNU, terutama Kiai Dr. Fahrul Razi tidak melihat mungkin itu, ya. Tidak menontonnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani seakan-akan cuma omongan yang tidak ada data, tidak ada fakta. Maka kita membantu beliau menghadirkan data, fakta. Ini salah satu contohnya bagaimana tokoh-tokoh dari kalangan habaib di masa lalu ketika tesisnya Kiai Imad itu belum muncul. Mereka berkuasa, arogansinya luar biasa, mempersekusi siapa saja yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, menghina kiai-kiai NU, bahkan mengeluarkan dalil yang luar biasa kejamnya, dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ya, tokoh yang satu ini, ketuanya ini, mulutnya seringkali mengeluarkan kata-kata yang bersifat hewani. Ya, nama-nama hewan terkadang disebut, nama-nama kotoran terkadang juga disebut, ditujukan kepada kiai, orang-orang yang tidak sepandangan di dalam politik, berbeda di dalam cara penyampaian agama Islam, padahal cuma berbeda metodenya saja, ya. Berbeda cara berpakaian, sampai gaya-gaya orang pun dibahas. Seakan-akan dia sudah sangat alim, sudah sangat tampan, ya. Padahal sama-sama kita ketahui, ya, Gus Muafik, ya, atau lengkapnya Kiai Haji Ahmad Muafik, lebih dikenali dengan Kiai Muafik atau Gus Muafik. Ini merupakan salah satu ulamanya Nahdlatul Ulama NU, kiainya. Ya. Beliau ini tinggal di Sleman, Yogyakarta. Di masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau pernah menjadi asisten pribadinya, asisten pribadi Gus Dur, yang masa itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Gus Dur. Gus Muafik ini kalau ceramah lucu, suaranya lembut tapi lantang, memiliki wajah lebar, rambut panjang, yaitu gayanya yang Allah berikan kepadanya. Tetapi oleh Habib ini dianggap dihina-hina, ya. Nanti bisa Anda dengarkan. Coba kita dengarkan dululah, ya. Dan Anda boleh berikan komentar di kolom yang tersedia di bawah video ini. Kita cuma berharap bahwa
Kiai Haji Dr. Fahrul Razi bisa juga menonton juga. Jadi jangan hanya sekedar itu oknum, itu oknum, itu oknum, tetapi Anda tidak pernah mau memperbaikinya. Mereka ini sudah sangat merusak. Oknum-oknum Habib yang seperti ini sudah sangat merusak NU, merusak NKRI, merusak persatuan yang ada di Indonesia ini. Mereka senang memprovokasi. Itu sudah kebiasaan mereka. Tidak sanggup meruntuhkan orang lain dengan cara provokasi, mereka persekusi. Ya. Masih juga belum mampu, mereka caci maki. Mereka hina-hina hingga laknat, dilaknat, ya, dan seterusnya. Inilah contoh ya. Coba kita dengarkan dulu. Judulnya peringatan Maulid Nabi. Yang kamu peringati apa ini Nabi Muhammad? Kan takdim. Lah kok begini ihana? Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Jadi orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan, biar nggak serem inti, biar nggak serem inti. Jadi kita nggak usah manggil dia Habib ya, Yahudi kali ya kita panggil ya, Yahudi Askenazi, mafia, banyak mafia dari kalangan Yahudi. Ya, karena mulutnya luar biasa. Padahal itu adalah sosok kiai yang dikiaikan di kalangan Nahdien, di kalangan NU. Ya, tetapi lihatlah ucapannya, lihatlah perkataannya. Begitu dengkinya mereka dengan popularitas kiai-kiai yang ada di Nahdlatul Ulama. Ya. Tetapi di PBNU ada 1, 2, 3 di sana Muhibbin Ba'alwi yang membela mati-matian mereka ini. Luar biasa. Tolong ya, sampaikan ya kepada Kiai Haji Dr. Fahrul Razi. Ini lihat. Mereka kalau tidak ada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya seperti ini. Tetapi alhamdulillah sekarang mulai berkurang dia. Ini contoh ya. Segitu aja sudah. Iya. Nah, tapi yang jelas perlu ulama mengingatkan dan bukan minta maaf sebenarnya yang paling penting itu. Menyatakan tobat dan syahadat lagi. Jadi kita ingatkan juga dia ini ya, supaya bertobat dari mulutnya yang kotor. Supaya bertaubat dari kebiasaannya yang senang menghina kiai-kiai. Ya. Di mana mereka bisa diterima oleh banyak orang kok ya, tanpa menggunakan memakai nama Nabi, kemuliaan Nabi. Hanya dengan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah saja. Ajaran Islam itu saja kok yang disampaikan oleh Gus Muafiq dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami di tingkat awam hingga ke tingkat yang lebih tinggi daripada itu. Sementara ente harus menggunakan nasab ente supaya dapat diterima. Menunggangi nasab ente, memanipulasi jamaah. Itu ya. Ente yang mestinya harus bertaubat ya. Karena dari mulut ente menunjukkan kemungkinan adanya kedengkian di dalam hati.
kepada kiai-kiai yang ada di NU. Mestinya ente yang bertaubat ya. Kedengkian itu sudah mendarah daging di sana yang luar biasa. Padahal ente ini dimuliakan oleh kalangan Nahdien. Ya, kita lanjutkan. Saya merasa bersalah, bukan barangkali ceramah saya menyinggung, saya minta maaf, bukan. Istitabah itu mengajak orang itu bertobat, ngaku salah. Saya bersalah berbicara begini, saya tobat, astagfirullahaladzim, saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bertobat kepada Allah. Itu istitabah, bukan minta maaf. Istitabah itu bukan itu istitabah. Sedangkan dia sendiri belum bertobat ya. Belum memperbaiki syahadat, belum bertaubat dari klaimnya mengikuti berita dari leluhurnya yang bermasalah tentang nasabnya, yang faktanya secara kajian pustaka tidak dapat diterima pengakuan daripada leluhur mereka itu sebagai keturunan daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sebagai generasi-generasinya ini sudah diperlihatkan kepada mereka, dihadirkan data-data, fakta-fakta penemuan berdasarkan kajian pustaka, di mana yang menyimpulkan di sana bahwa haram hukumnya mengakui mereka ini sebagai keturunan Nabi Muhammad. Dan mereka pun tidak mampu membantah itu, tidak mampu meruntuhkan hujah-hujah itu. Dan ketika mereka tidak mampu meruntuhkan hujah-hujah itu dan masih tetap mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ente yang mestinya harus bertaubat. Ente yang harus meminta maaf kepada para zuriyah Nabi Muhammad SAW di seluruh dunia ini. Ente yang harus menghadap Rasulullah SAW meminta maaf ya. Ente yang harusnya meminta maaf kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia ini karena merusak kemuliaan daripada zuriat Nabi Muhammad SAW dan merusak kemuliaan kehormatan daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sampaikan kepada Kiai Haji Dr. Fahru Rozi supaya jangan menutup mata sebagai ketua bidang keagamaan di PBNU. Ya. Jangan mengatakan itu cuma oknum, tetapi Anda membiarkan. Tidak hanya membiarkan, tetapi ketika ada kiai yang mencoba memperbaiki itu, Anda halang-halangi. Ini masalah ya. Kita coba dengarkan lagi ya. Ngakui kesalahan, begitu loh. Nah kalau model begitu, belum tentu ngaku kesalahannya dia. Belum ngaku tentu mengakui kesalahannya dia. Ya mungkin ya Allah ingin mengajarkan kepada kita, jangan gampang-gampang panggil dai yang tidak jelas. Jangan yang dari peristiwa ini mungkin Allah ya mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, memperlihatkan kepada kita betapa kotornya mulut di antara oknum-oknum kalangan habaib ini kepada kiai-kiai kita. Jahatnya hati mereka kepada kiai-kiai kita. Dan Allah perlihatkan sekarang ini.
Allah tampilkan sekarang ini, supaya kita bisa bangkit, tidak lagi dihina. Ya. Karena penghinaan kepada orang alim mendapatkan laknat dari Allah, dari para malaikatnya, dari Rasulullah SAW, dari umat Islam seluruh dunia. Karena yang disampaikan oleh orang ini adalah menghina seorang yang alim atas kepentingan pribadi dan kelompoknya, yang mencari kesalahan seorang ya, mencari kesalahan daripada seorang kiai yang pada hakikatnya tidak ada kesalahan di sana. Hingga persoalan gayanya Gus Muafiq pun dibahas-bahas, seakan-akan serbannya itu sudah bersih, penampilannya itu sudah suci, tetapi di dalam dirinya penuh kedengkian. Ya, kita dengarkan lagi. Nyeleneh yang macam-macam, yang jelas aja begitu ya, khair insyaallah. Tapi yang jelas muslimin harus arif bagaimana cara bertindak. Tapi yang jelas jangan tertarik model begini lagi, biarkan sudah, karena alladzina yu'duna Allah wa rasulah ulaika alaihim la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Bahaya laknat. Begitulah mulut mereka, ya, mudah memberikan laknat, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jahatnya mulut mereka, sangat mudah mereka melaknat kiai-kiai kita. Jadi jangan lagi diikuti orang-orang seperti ini, terutama Anda dari kalangan Nahdiyin, terutama Anda dari kelompok manapun, kiai-kiai Nusantara, yang mana guru-guru kita semua, ya, siapapun Anda yang bukan Ba'alwi, di mana Anda punya guru, sebagiannya insya Allah berasal dari kiai-kiai Nusantara semuanya. Jangan lagi mengikuti orang-orang yang bermulut tajam, mudah melaknat orang lain. Jangan-jangan dirinya yang sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah buktikan, Allah perlihatkan zaman sekarang bagaimana mereka dihujat sekarang ini. Allah balikkan kenyataannya. Nasab mereka dihujat sekarang ini, Allah perlihatkan sekarang. Nasab mereka diharam-haramkan sekarang ini, Allah perlihatkan sekarang. Jadi siapa yang sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mulut-mulut kotor yang keluar dari kolbu-kolbu yang jahat akan berbalik kepada mereka sendiri. Dan itu janji Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, silakan dicari sendiri ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat semuanya ya. Coba kita teruskan sisanya ya. Ceramahnya seperti apa? Allah nantinya yang akan ia dapatkan. Alhamdulillah. Saya anjurkan kepada Anda bukan minta maaf kepada kaum muslimin, tapi Anda selain minta maaf, Anda menyatakan diri Anda bersalah, Anda ulangi syahadat Anda istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan Islam Anda bagus dan diterima tobat Anda oleh Allah. Itu yang saya anjurkan untuk Anda, saya ingatkan untuk Anda. Jangan disalahkan kalau muslimin itu marah. Wah, sekarang di sini ada beberapa kelompok, ada orang cinta sama Nabi, tersinggung dengan ucapan itu, marah dia. Kami tidak akan menghalangi orang yang marah, karena kamu yang memulai. Kami pun tidak ada orang yang marah, cuma Anda membuat framing, Anda memprovokasi orang-orang awam
sehingga memberikan kesan kepada Gus Muafik melakukan kesalahan yang luar biasa bermasalah, yang pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang bermasalah di sana. Anda memframing seakan-akan Anda, kelompok Anda lah yang mencintai Rasulullah dan Gus Muafik sebagai seorang kiai tidak mencintai Rasulullah. Mestinya Anda bertobat. Mestinya ente yang diperingatin. Ini kita peringati beliau ini. Kita peringati juga Kiai Haji Dr. Farroji di PBNU di bidang keagamaan. Ini contoh. Ada oknum-oknum yang seperti itu. Efek dari merasa dirinya paling tinggi derajatnya, merasa dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad, yang kenyataannya mereka bahkan tidak dapat diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad, haram hukumnya. Dan kalau mereka tidak bertobat, tempat mereka kalau mengikuti dalil adalah di neraka. Itu saja. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, tidak usahlah saya teruskan videonya. Anda cari saja di tempat yang lainnya karena tidak ada gunanya. Kita cuma ingin tampilkan di sini, kita perlihatkan sebagian supaya bisa disampaikan kepada PBNU, supaya jangan membela dan jangan menghalangi kiai-kiai, para ustadz-ustadz, gus-gus maupun cabang-cabang NU dimanapun, ketika mereka menyampaikan kajian-kajian yang bersifat ilmiah yang berhubungan dengan nasab alwi ini. Terkecuali kalau Anda memang punya data, Anda bisa membantah hujah-hujah yang ada, silakan. Ya, begitu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin saja banyak kesalahan di sana sini. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.